Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Basrah, Irak, terdapat seorang pemabuk yang telah merajut cerita hidupnya di tengah-tengah gelapnya kebiasaan mabuk-mabukan. Namanya Ibrahim. Meskipun tidak dikenal oleh banyak orang, ia meninggalkan jejak kesedihan dan kekecewaan di antara orang-orang terdekatnya. Hidupnya yang tidak teratur, kerap dihantui oleh kabar-kabar buruk. Suatu hari, di pinggir kota, ketika nyanyian mabuknya masih berkumandang, terdengar teriakan lantang. "Berhentilah! Aku akan mensalatkanmu," seru seorang tua suhud yang telah meninggalkan dunia untuk memusatkan perhatiannya pada akhirat. Ibrahim terdiam sejenak, memandang wajah tegas sang suhud. Tidak seperti yang lain, dia tidak mengutuk Ibrahim. Sebaliknya, dia melihat potensi kebaikan yang mungkin tersembunyi di balik lapisan dosa-dosa Ibrahim. "Dosamu terlalu banyak," seru seorang warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. "Jangan berharap ada yang bersedia mensalatkan jenazahmu, pemabuk." Sang suhud memandang sekeliling dan dengan tegas berkata, "Setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah." Pada saat itu, terdengar suara halus dari istri Ibrahim, seorang wanita yang telah lama bersabar dengan kebiasaan suaminya. "Aku tidak tahu apa yang membuatnya diampuni oleh Allah, tapi aku tahu, suamiku selalu melakukan 3 hal baik saat masih hidup." Suhud itu mengangguk, meminta istri Ibrahim untuk menceritakan lebih lanjut. "Dia selalu bersuci dan salat jika sadar dari mabuknya saat subuh. Kedua, rumah kami selalu terbuka untuk anak yatim, diperlakukan sebagaimana anak-anak kami sendiri. Dan ketiga, saat dia sadar di tengah malam dari mabuk, dia selalu berdoa, 'Ya Tuhan, di sudut neraka manakah Engkau tempatkan aku?'" Pertanyaan yang menggugah hati itu membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Sang suhud lalu bersama-sama dengan para warga membantu mensalatkan jenazah Ibrahim di masjid, sebuah tindakan yang membuat banyak orang penasaran dan heran. Bab 2, Transformasi dan Ketekunan. Perlahan, kabar tentang kisah Ibrahim, si pemabuk yang diampuni oleh Allah, menyebar di seluruh kota Basrah. Banyak yang tidak percaya bahwa seseorang yang selama ini hidup dalam kegelapan bisa mendapatkan cahaya hidayah. Namun, kebenaran datang dengan bukti yang jelas. Ibrahim, setelah mendapat pengampunan dan dukungan dari sang suhud, memulai perjalanan transformasinya. Pagi-pagi dia bangun untuk bersuci dan melaksanakan salat. Ketika matahari mulai terbit, ia membuka pintu rumahnya untuk menyambut anak yatim, memberikan mereka perlakuan yang sama seperti anak-anak kandungnya. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang baru, Ibrahim tidak luput dari godaan dan ujian. Tetapi ketekunan dan tekadnya untuk terus taat pada ajaran Allah menjadi pendorong utama. Salah satu hari, ketika godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya begitu kuat, dia bertemu dengan seorang teman lama, Ahmad. "Ahmad, Ibrahim, apa yang terjadi padamu? Aku mendengar kau sekarang hidup dengan taat beribadah. Tidak percaya aku melihatmu di masjid." "Ibrahim, Ahmad, hidayah Allah begitu besar. Aku telah bertobat dan mencoba hidup sesuai dengan petunjuknya." "Ahmad, tapi hidupmu dulu begitu menyenangkan. Kau memiliki semua kenikmatan dunia." "Ibrahim, keindahan dunia tanpa ridha Allah hanyalah kehampaan. Aku menemukan kedamaian sejati dalam ketaatan kepadanya. Percayalah, Ahmad, hidup yang sesuai dengan ajarannya memberikan kebahagiaan yang abadi." Dialog ini mencerminkan pertempuran batin Ibrahim, yang dihadapkan pada godaan untuk kembali ke kehidupan masa lalunya yang penuh dosa. Namun, tekadnya untuk bertahan dan meraih hidayah Allah terlihat kuat. Transformasinya menjadi kisah yang menginspirasi bagi banyak orang di kota Basrah. Bab 3, Hikmah dari Kisah Pendosa yang Bertobat. Kabar tentang perubahan besar dalam hidup Ibrahim menarik perhatian banyak orang. Mulai dari para tetangga hingga ulama di masjid setempat, semua ingin menyaksikan keajaiban yang telah terjadi pada pemabuk yang kini mencari ridha Allah. Salah satu ulama terkemuka, Sheikh Abdullah, tertarik untuk menggali hikmah yang terkandung dalam perjalanan hidup Ibrahim. "Sheikh Abdullah, Ibrahim, ceritakan padaku, apa yang membuatmu yakin bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" "Ibrahim, ya Sheikh, ketika saya diambang kematian, suhud tiba-tiba muncul dan bersedia mensalatkan jenazahku. Dia tidak menghakimi, malah memberikan kesempatan pada saya untuk bertobat. Selain itu, doa-doaku yang selalu diucapkan saat sadar dari mabuk tengah malam, 'Ya Tuhan, di sudut neraka manakah Engkau tempatkan aku?' menjadi penanda keikhlasan hatiku." "Sheikh Abdullah, Masya Allah, betapa besar rahmat Allah. Tapi, apakah kamu tidak merasa sulit menjalani hidup yang berbeda ini?" "Ibrahim, tentu, Sheikh. Tapi setiap kesulitan membawa hikmah. Setiap kali godaan datang, saya mengingat betapa gelapnya kehidupan saya dahulu, dan itu memotivasi saya untuk tetap pada jalan yang benar." "Sheikh Abdullah, pesanmu sangat menggugah hati, Ibrahim. Ini bukan hanya kisah tentang pemaafan Allah, tetapi juga tentang kekuatan tekad dan ketekunan dalam menghadapi perubahan. Bagaimana Anda melihat perjalanan ini sebagai sarana untuk memberikan inspirasi kepada orang lain?" "Ibrahim, saya ingin menunjukkan bahwa tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan ada niat tulus untuk bertobat. Hidup yang sesuai dengan ajaran Allah membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Semua orang pantas mendapat kesempatan untuk merasakan indahnya hidayah." Dialog ini mencerminkan tidak hanya perubahan batinnya Ibrahim, tetapi juga cara dia merangkai hikmah dari perjalanannya.
Kisahnya bukan hanya tentang pemulihan diri pribadi tetapi juga tentang memberikan inspirasi dan harapan kepada orang lain yang mungkin merasa terpuruk dalam kegelapan dosa. Bab 4. Kedermawanan dan keikhlasan dalam bertobat. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Ibrahim tidak hanya menunjukkan perubahan batiniah yang besar, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang kebaikan dan kedermawanan. Setiap langkah yang diambilnya mencerminkan ketulusan hati dan tekad untuk membantu sesama. Suatu pagi, ketika pintu rumah Ibrahim terbuka lebar untuk menyambut anak yatim, warga sekitar mulai memperhatikan perubahan yang signifikan. Mereka melihat betapa kedermawanan Ibrahim tidak hanya untuk anak-anaknya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Seorang tetangga, Fatimah, mendekati Ibrahim ketika dia sedang memberikan makanan kepada sekelompok anak yatim. Fatimah, Ibrahim, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Apakah bukan mereka yang harusnya membantumu? Ibrahim, Fatimah, setiap anak yatim ini adalah anugerah Allah. Sama seperti anak-anakku sendiri, mereka butuh kasih sayang dan perhatian. Mereka bukan hanya tanggungan saya, tetapi tanggungan kita semua sebagai umat manusia. Fatimah, tapi banyak orang melihatnya sebagai beban. Bagaimana kamu bisa begitu ikhlas? Ibrahim, ikhlas bukan hanya tentang memberi tanpa pamrih, tetapi juga tentang melihat setiap amal sebagai ibadah kepada Allah. Ketika kita membantu sesama dengan tulus, kita menciptakan kedermawanan yang mengalir dari hati yang ikhlas. Dialog ini mencerminkan komitmen Ibrahim untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupannya. Kedermawanan yang ia tunjukkan tidak terbatas pada keluarganya sendiri, tetapi melibatkan seluruh komunitas. Ibrahim tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran nyata dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Bab 5. Kebaikan yang dijalani selama hidup. Perjalanan hidup Ibrahim terus menyimpan babak baru yang memukau. Kebaikan dan amalan baik yang dilakukannya tidak hanya berhenti pada bantuan kepada anak yatim. Ibrahim terus berjuang untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitarnya. Suatu hari, ketika Ibrahim sedang memperbaiki rumah seorang janda tua yang kebanjiran, para tetangga berkerumun untuk menyaksikan aksi kebaikan yang luar biasa ini. Salah satu tetangga, Hamid, berbicara dengan rasa kagum. Hamid, Ibrahim, apa yang mendorongmu untuk melakukan semua ini? Bukankah kau sudah cukup bertobat? Ibrahim, Hamid, bertobat bukan berarti berhenti berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan setelah bertobat adalah bukti nyata kesungguhan kita. Selain itu, setiap amalan baik adalah investasi untuk kehidupan akhirat kita. Hamid, aku terkesima. Apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupmu ini? Ibrahim, kita semua bisa belajar bahwa hidayah Allah selalu menyentuh hati yang tulus. Tidak pernah terlambat untuk bertobat dan berbuat kebaikan. Setiap amalan baik yang kita lakukan, meski sekecil apapun, memiliki nilai di matanya. Dialog ini mencerminkan pentingnya kelanjutan amalan baik setelah bertobat. Ibrahim mengajarkan bahwa hidayah Allah adalah anugerah yang perlu dihargai dan dibalas dengan perbuatan baik. Perjalanan hidupnya bukan hanya menjadi cerminan pribadi, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk terus berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 6. Kesadaran akan kubur dan akhirat. Perjalanan hidup Ibrahim semakin mendekati puncaknya dengan kesadaran akan kematian dan persiapan untuk akhirat. Dalam pertemuan dengan Sheikh Abdullah, Ibrahim membagikan refleksi dan introspeksi yang mendalam tentang makna hidup dan persiapannya menghadapi akhirat. Sheikh Abdullah, Ibrahim, bagaimana persiapanmu menghadapi akhirat? Apa yang membuatmu begitu tekun dalam beribadah? Ibrahim, Sheikh, setiap hari aku merenungkan kematian. Aku menyadari bahwa dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhiratlah yang sebenarnya. Ketika kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah, tekad untuk berbuat baik semakin kuat. Sheikh Abdullah, bagaimana kamu bisa membuang ego dan kesombongan diri setelah hidup begitu lama dalam kegelapan dosa? Ibrahim, ketika Suhud menyelamatkan jiwaku, aku merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Aku melepaskan ego dan kesombonganku. Hidup Suhud adalah kunci untuk menjalani sisa hidupku dengan tulus dan bersyukur. Sheikh Abdullah, kau telah mencapai tingkatan Suhud yang luar biasa. Bagaimana kau bisa mencapainya dengan begitu baik? Ibrahim, setiap langkah hidup ini adalah ujian, Sheikh. Aku berusaha menjalani setiap detik dengan keikhlasan, rendah hati, dan kesadaran bahwa suatu hari kita semua akan kembali kepadanya. Setiap amal baik yang kita lakukan adalah bekal untuk menghadapi hari pembalasan. Dialog ini mencerminkan puncak perjalanan spiritual Ibrahim, yang kini lebih fokus pada persiapan untuk akhirat. Kesadaran akan kematian dan penghayatan tentang kehidupan setelah mati memberikan arah yang jelas dalam hidupnya. Ibrahim bukan hanya mengubah cara hidupnya di dunia, tetapi juga menyusun bekal untuk perjumpaannya dengan Sang Pencipta. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.